teman-teman. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Nisha Maulida dan Wisnu Prawira akan menjelaskan tentang statistik quality control. Yang pertama adalah pengertiannya, yaitu secara kasar statistik quality control adalah pengendalian kualitas dengan menggunakan metode statistik. Teknik yang digunakan untuk pengendalian dan mengelola proses baik manufaktur maupun jasa melalui metode statistik. Adapun menurut para ahli, yaitu yang bernama Agus Ahyari, quality control terdapat 2 hal. Yang pertama, menggunakan diagram chart dan prinsip-prinsip statistik. Dan yang kedua, static quality control, tindakan para pekerja untuk mengawasi proses pekerjaan atau pengolahan yang selanjutnya meliputi penganalisaan sampel dan menarik kesimpulan mengenai karakteristik dari seluruh barang di mana sampel itu diambil, sehingga static quality control dapat digunakan menerima atau menolak, menyatakan barang rusak, produk yang telah dibuat atau dapat dipergunakan untuk mengawasi proses sekaligus kualitas produk yang sedang dikerjakan. Dapat diambil kesimpulan bahwa static quality control adalah suatu teknik atau cara untuk mengawasi proses dan memastikan kualitas dan produk yang dikerjakannya. Selanjutnya, keuntungan dari static quality control adalah perangkat atau alat untuk sensitive management dan memiliki kelebihan sebagai berikut: pengurangan dalam pengeluaran, lebih efisien, mudah untuk diterapkan, prediksi yang akurat, dan dapat digunakan untuk mengetahui di mana inspeksi yang harus dilakukan dalam barang yang rusak, dan juga cepat dalam mendeteksi kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam statistik quality control terdapat 2 spesifikasi, yaitu adalah control chart dan acceptable sampling. Dalam control chart terbagi menjadi 2, data variabel dan data atribut. Termasuk juga dalam acceptable sampling terdapat data variabel dan juga data atribut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sampling atau rencana penerimaan sampel produk yang dikenal dengan atau yang sering dikenal dengan acceptable sampling. Acceptable sampling plan adalah prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan bahan baku yang datang atau produk yang akan dihasilkan. Terdapat 2 inspeksi pelaksanaan, yaitu inspeksi produk 100% dan acceptable sampling, dan di dalamnya terdapat 2 kesalahan atau risiko. Dalam acceptable sampling terbagi menjadi 2 risiko. Yang pertama adalah risiko produsen atau menolak produk yang baik, yaitu di mana diambil sebagai sampel produk cacat, padahal yang tidak diambil sebagai sampel adalah produk yang baik. Jadi seluruh produk yang diproduksi waktu itu ditolak meskipun produk tersebut baik. Dapat disampaikan bahwa kita hanya mengambil sampel produk tersebut secara acak. Oleh sebab itu terdapat beberapa produk cacat yang kita ambil, dan sedangkan produk baik tidak kita ambilkan sebagai sampel karena kita mengambilnya secara acak. Atau yang kedua adalah resiko konsumen atau menambah produk cacat, yang dimana sebuah sampel adalah produk yang baik padahal yang tidak diambil sebagai sampel adalah produk cacat. Berarti seluruh produk yang diproduksi waktu itu diterima meskipun produk cacat, dan tetap itu lolos dan produk tersebut atau terdapat produk cacat yang diterima oleh konsumen. Oke. Dan kita akan membahas tentang kelebihan acceptable sampling. Kelebihan acceptable sampling adalah lebih murah karena pemeriksaan personal tidak terlibat. Yang terlibat adalah sedikit, dan kerusakannya juga berkurang, serta akan membatasi supplier bila terdapatnya penolakan. Dan selanjutnya adalah kekurangan acceptable sampling. Dalam acceptable sampling, kekurangannya adalah
resiko konsumen dan resiko produsen. Kan terlihat seperti yang dijelaskan seperti tadi, adanya resiko konsumen dan resiko produsen. Dan sedikit informasi mengenai produk, memerlukan perencanaan dan komunikasi tentang prosedur sampling pemeriksaan, tidak ada jaminan mengenai jumlah produk yang memenuhi spesifikasi. Itulah kekurangan acceptable sampling dan kelebihannya. Selanjutnya adalah control chart atau pengendalian proses statistik. Dapat dilihat dalam diagram tersebut bahwa diagram control chart adalah untuk memisahkan penyebab khusus dan umum melalui pengenaan UCL dan LCL atau upper control limit dan lower control limit. Dalam control chart terdapat dua variabel sama dengan sampling. Pertama adalah control chart data variabel dan control chart data atribut. Data variabel adalah control chart rata-rata X dan rank, dan kedua adalah control chart rata-rata dan standar deviasi, dan control chart untuk unit-unit individu. Selanjutnya adalah control chart data atribut. Dalam data atribut adalah control chart proporsi kesalahan dan banyaknya kesalahan dalam sampel. Keduanya adalah control chart dengan banyaknya kesalahan dalam satu unit produk, di mana produk tersebut adalah C chart dan U chart. Yang selanjutnya adalah control chart kesalahan per unit produk dengan variasi kesalahan U chart. Selanjutnya kita akan membahas statistical process control atau SPC. Menurut Hensler dan Tender, SPC adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengawasi standar, sebuah pengukuran, dan mengambil tindakan perbaikan ketika sebuah produk atau jasa tersebut diproduksi. SPC tersendiri berhubungan dengan inspeksi atau pengecekan pada sampel acak yang merupakan output dari sebuah proses dan menentukan apakah produk dari produksi sesuai dengan karakteristik yang sesuai dengan rank yang diberikan. Sendiri dapat dibagi menjadi tradisional maupun modern. Dan sistem pengendalian proses dalam pandangan tradisional berfokus pada aktivitas inspeksi untuk mencegah lolosnya produk cacat dengan penanganan yang disebut dengan strategi of detection, namun tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas seperti terlihat pada gambar tersebut, di mana produk akhir diinspeksi dan disortir. Setelah disortir ada yang produk bagus dan juga ada yang produk cacat. Jika produk bagus akan langsungkan di consumer, jika produk cacat akan di rework atau diperbaiki sedikit, hanya diperbaiki, tidak menambah kualitas tersebut, dan jika tidak dapat diperbaiki, produk tersebut akan dibuang. Yang kedua, sistem pengendalian proses pandangan modern atau strategi pencegahan kerusakan dengan melakukan aktivitas secara baik dan benar pada waktu. Pertama, aktivitas atau strategi of prevention dengan pencegahan. Dalam strategi of prevention, pertama kita adalah proses. Melalui proses, input bekerja sama untuk menghasilkan output berkualitas diserahkan kepada pelanggan sesuai dengan kualitas. Selanjutnya adalah informasi tentang performansi dapat diperoleh melalui mengkaji output dan proses tersebut. Pihak manajemen industri perlu menentukan nilai-nilai target atau value-nya, target value, untuk karakteristik proses dan memantau performansi aktual proses terhadap nilai-nilai target yang telah ditetapkan dari informasi. Dapat dilakukan perbaikan. Adalah tindakan dalam proses. Untuk mencegah karakteristik penting dari proses atau output yang bervariasi terlalu jauh dari target adalah untuk mempertahankan kestabilan dan variasi pada batas-batas yang dapat diterima agar ekonomis. Misal, perubahan dalam operasional seperti pelatihan, perubahan kedatangan material dan sebagainya, atau proses itu sendiri seperti tingkatan komunikasi, mengenai desain, proses secara keseluruhan. Ada tindakan pada output. Dalam tindakan pada output adalah tidak hanya mendeteksi ataupun memperbaiki produk yang berada di luar spesifikasi, juga untuk menganalisis tindakan korektif pada proses untuk mencegah proses menghasilkan output yang tidak konsisten dalam memenuhi spesifik kebutuhan pelanggan dan menguji proses spesifikasi sesuai pelanggan. Pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada rekan saya. Selanjutnya ada manfaatnya, yaitu yang pertama, tersedianya informasi bila akan memperbaiki proses.
Yang kedua, membantu memisahkan penyebab umum dan khusus terjadinya kesalahan. Yang ketiga, terjadinya bahasa yang umum bagi berbagai pihak terkait kinerja proses. Yang keempat, menghilangkan penyimpanan karena penyebab khusus. Yang kelima, pemahaman yang lebih baik tentang proses. Yang keenam, mengurangi waktu. Yang ketujuh, pengurangan biaya atau rework, inspeksi ulang, dan lain-lain. Kedelapan, komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan. Yang kesembilan, lebih berorientasi pada data statik dibanding asumsi. Yang ke-10, perbaikan proses kualitas dan produktivitas meningkat dan biaya yang lebih rendah.